Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajri dengan NIM 200170033 dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang berpikir filsafat. Selamat menyaksikan. Berpikir filsafat dapat dibagikan menjadi 5, yaitu yang pertama berpikir radikal, yang kedua mencari asas, yang ketiga memburu kebenaran, yang keempat mencari kejelasan, dan yang kelima berpikir rasional. Yang pertama, berpikir radikal. Berfilsafat berarti berpikir secara radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Bila dikatakan bahwa filsuf selalu berupaya menemukan radikal seluruh kenyataan, berarti dirinya sendiri sebagai suatu realitas masuk ke dalamnya, sehingga ia pun berupaya untuk mencapai akar pengetahuan tentang dirinya sendiri. Bagi seorang filsuf, hanya apabila akar realitas itu telah ditemukan, segala sesuatu yang bertumbuh di atas akar itu dapat dipahami. Hanya apabila suatu permasalahan itu telah ditemukan, permasalahan itu dapat dimengerti sebagaimana mestinya. Berpikir radikal tidak berarti hendak mengubah, membuang, atau menjungkir balikan segala sesuatu, melainkan dalam arti yang sebenarnya berpikir yang mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal justru untuk memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akan realitas itu sendiri. Contoh berpikir radikal: Santi mau mencari tahu sifat dari sahabatnya. Santi lalu berpikir radikal dengan mencari tahu sampai ke akar-akarnya, jangan setengah-setengah tentang sahabatnya itu. Yang kedua, mencari asas. Filsafat bukan hanya mengacu kepada bagian tertentu dari realitas, melainkan kepada keseluruhannya. Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Seorang filsuf akan selalu berupaya untuk menemukan asas yang paling hakiki dari realitas. Para filsuf Yunani yang terkenal sebagai filsuf alam mengamati keanekaragaman realitas di alam semesta. Tidak ada di balik anekaragaman itu ada sesuatu asas. Mereka lalu mulai mencari asal-usul pertama alam semesta. Thales mengatakan bahwa asas pertama alam semesta air. Anaximandros mengatakan asas pertama dari alam semesta itu tidak terbatas. Dan Anaximenes mengatakan asas pertama dari alam semesta yaitu udara. Adapun bagi Empedokles mengatakan ada 4 yang membentuk realitas alam semesta, yaitu api, udara, tanah, dan air. Mencari asas pertama berarti juga berupaya menemukan sesuatu yang mengenai esensi realitas. Dengan menemukan esensi realitas itu dapat diketahui dengan pasti menjadi jelas. Mencari asas adalah salah satu sifat dasar filsafat. Contoh mencari asas yaitu Andi ingin mencari asal-usul tempat tinggalnya. Jadi Andi akan mudah mencari asal-usul tempat tinggalnya dengan menggunakan asas yang benar. 3. Memburu kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran yang hakiki tentang seluruh realitas dari setiap hal yang dapat dipersoalkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu.
Tentu saja kebenaran yang hendak digapai bukanlah kebenaran yang meragukan. Untuk memperoleh kebenaran yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan, setiap kebenaran yang telah diraih harus senantiasa terbuka dan dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih pasti. Demikian seterusnya. Jelas terlihat bahwa kebenaran filsafat itu tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ditemukan itu juga terbuka untuk diperjualkan kembali demi menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian terlihat bahwa salah satu sifat dasar filsafat adalah senantiasa memburu kebenaran. Upaya memburu kebenaran itu adalah demi kebenaran itu sendiri, dan kebenaran yang diburu adalah kebenaran yang lebih meyakinkan serta lebih pasti. Contoh memburu kebenaran. Melissa ingin mencari kebenaran tentang segala suatu legenda yang ada di daerahnya. Maka Melissa akan memburu kebenaran yang lebih meyakinkan dan lebih pasti. Yang keempat yaitu mencari kejelasan. Salah satu penyebab lahirnya filsafat ialah keraguan. Untuk menghilangkan keraguan diperlukan kejelasan. Ada filsuf yang mengatakan bahwa berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Ada pula yang mengatakan bahwa filsuf senantiasa mengejar kejelasan pengertian atau clarity of understanding. Glaser dan Feilberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual atau intellectual clarity. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berpikir secara filsafat berarti berusaha memperoleh kejelasan. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengenali segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan juga serba rahasia dan berupa teka-teki. Tanpa kejelasan, filsafat pun dapat menjadi sesuatu yang mistik, serba rahasia, kabur, gelap, dan tidak mungkin dapat menggapai kebenaran. Jelas terlihat bahwa berfilsafat sesungguhnya merupakan suatu perjuangan yang untuk mendapatkan kejelasan. Pengertian dari kejelasan seluruh realitas, perjuangan mencari kejelasan itu adalah salah satu sifat dasar filsafat. Contoh mencari kejelasan yaitu Anita berusaha mencari kejelasan tentang sahabatnya yang tiba-tiba bersikap aneh. Maka Anita berusaha mencari kejelasan tentang kenapa sikap sahabatnya berubah drastis terhadap dirinya. Yang kelima yaitu berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematik, dan kritis. Berpikir logis adalah bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat disertai oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis. Pemikiran yang sistematis ialah rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Tanpa berpikir secara logis, sistematis, dan koheren, tak mungkin diraih kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir kritis berarti membakar kemauan untuk terus-menerus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar. Seseorang yang berpikir kritis tidak akan mudah mengenggam suatu kebenaran sebelum kebenaran itu dipersoalkan dan benar-benar diterapkan terlebih dahulu. Berpikir logis, sistematis, kritis adalah ciri utama berpikir rasional. Adapun berpikir rasional adalah salah satu sifat dasar filsafat. Contoh berpikir rasional yaitu
Susi selalu berhati-hati dan berpikir rasional dalam melakukan tindakan yang ia lakukan. Ia selalu memikirkan dampak yang ia peroleh jika ia melakukan hal tersebut, maka Susi dapat menerapkan berpikir rasional. Baiklah, itulah penjelasan video dari saya tentang berpikir filsafat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.